Semoga kelas 6A, 6B, 6C kita belajar hari ini dengan penuh berkat, pertolongan, kekuatan Tuhan yang kita rasakan dalam hidup kita. Untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau begitu baik kepada kami anak-anak-Mu. Sehingga hari ini ya Tuhan kami akan belajar. Engkau menjadi penolong kami, Engkau yang akan menjadi sumber ilmu kepintaran bagi kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jumpa lagi dengan anak-anakku yang ada di rumah kelas 6A, 6B, dan 6C. Semoga sehat semua dan pembelajaran kita hari ini adalah tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Materi kita menentukan ciri-ciri teks eksplanasi. Yang kedua, rangkaian distrik seri. Yang ketiga, isi teks eksplanasi. Dan yang keempat adalah contoh sikap yang bertanggung jawab terhadap hak. Sekarang kita masuk ke dalam yang bagian pertama. Ciri-ciri teks eksplanasi. Eksplanasi yang memuat berdasarkan fakta. Hal yang dibahas yaitu sesuatu fenomena yang bersifat keilmuan dan berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Berikut sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Dan terakhir menggunakan kata penanda urutan. Itulah ciri-ciri teks eksplanasi. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang hal yang akan dibicarakan. Nah, ini teks eksplanasi. Bagian pertama, pernyataan umum atau pembuka berfungsi sebagai paragraf pembuka dan berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Bagian yang kedua, deretan penjelasan isi. Merupakan bagian isi atau inti dari teks eksplanasi yang berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Yang ketiga, simpulan atau penutup. Kesimpulan biasanya terdapat di akhir dari teks dan berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelasan sebelumnya. Nah, kita mulai dalam sejarah mengenai pernyataan umum pembuka. James Watt, sang penemu mesin uap. Pernyataan umum ini atau pembuka. James Watt adalah sang penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1936 di Greenock, Skotlandia. Yang kedua, deretan penjelas atau isinya, intinya. Ketika berusia 18 tahun, James Watt melakukan pembelajaran perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt mulai melakukan percobaan setelah temannya yaitu Profesor John Robinson mengenalkan tentang mesin uap.
Pada tahun 1765, dia berhasil membuat sebuah model mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Itu tentang isi atau deretan penjelas. Berikut mengenai pernyataan umum atau penutup simpulan. Sebagai penghargaan atas jasa dalam pengembangan mesin uap, nama James Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System Unit atau SI, seperti yang kita kenal sampai sekarang. Ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Inilah gambar James Watt, kemudian hasil ciptaannya yaitu sang penemu mesin uap. Kita lihat lagi tentang materi berikutnya, listrik, rangkaian seri. Listrik berasal dari benda yang menghasilkan arus listrik. Arus listrik terjadi karena adanya perbedaan tegangan dari sumber listrik. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini contoh rangkaian listrik seri, yaitu balon-balonnya dipasang berbentuk seri sejajar, berurutan, tidak bercabang. Ada aki dan ada baterai dan ada saklar. Dan inilah rangkaian seri. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik. Jadi lampu yang dipasang di rumah kita, rangkaian yang digunakan di rumah kita adalah rangkaian paralel. Contoh peralatan elektronik yaitu lampu senter dan televisi. Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Selain itu, kita juga menggunakan saklar. Apakah itu saklar? Saklar yaitu alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Dalam rangkaian listrik sederhana, sumber listrik misalnya baterai dan akumulator. Komponen konduktor misalnya kabel listrik. Apakah itu konduktor? Pengantar panas yang baik. Dan kebalikan dari konduktor adalah isolator. Isolator adalah pengantar panas yang buruk. Contohnya kain, kayu, gagang sude. Sude itu adalah isolator. Kemudian baterai. Baterai berfungsi menghasilkan arus listrik, mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Kabel listrik berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Sekarang akumulator atau aki. Sebuah alat yang dapat menerima, menyimpan, dan mengeluarkan energi listrik melalui proses kimia. Di sini ada rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Kalau rangkaian terbuka adalah salah satu komponen rangkaian listrik tidak terhubung. Sedangkan rangkaian tertutup adalah semua komponen terhubung dan rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri yaitu rangkaian tidak memiliki percabangan, sehingga jika salah satu lampu padam, lampu yang lain akan ikut padam. Nah, ini ciri-ciri rangkaian seri. 1. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan, seri dan tidak bercabang. 2. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Dan contoh peralatan yang menggunakan rangkaian seri adalah senter.
Sekarang materi berikutnya, penggunaan hak yang bertanggung jawab. Konsep dan penerapan pembangkit tenaga listrik beserta pendistribusiannya ke rumah merupakan ide dari Thomas Alva Edison. Pendistribusian listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah memerlukan perjalanan panjang dan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, listrik yang kita gunakan sehari-hari umumnya berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab terhadap penggunaan hak dalam hal memanfaatkan listrik di rumah. Berikut contoh-contoh penggunaan hak yang bertanggung jawab beserta manfaatnya. Di rumah, bermain dengan nyaman, lalu merapikan mainan setelah selesai bermain. Hal itu dilakukan agar mainan tidak cepat rusak. Bagian B, menonton film kesukaan di televisi dengan jarak yang benar, tidak terlalu malam. Hal itu dilakukan agar mata tidak merusak dan tidak bangun juga kesiangan. Makanya istirahat cepat. Ketiga, C, makan makanan sehat dan bergizi, lalu mencuci piring kotor yang telah digunakan. Hal itu dilakukan agar rumah tidak berantakan dan tidak menimbulkan bau tidak sedap. Yang kedua, di sekolah. Mendapat pengajaran dengan mendengarkan penjelasan Pak Guru atau Ibu Guru. Hal itu dilakukan agar dapat memahami ilmu yang diajarkan. Berikut. Bagian C, membaca buku di perpustakaan dengan cara tenang. Hal itu dilakukan agar dapat membaca dengan berfokus pada bacaan yang kita baca. Kemudian C, bermain saat jam istirahat tanpa menimbulkan kegaduhan. Hal itu dilakukan agar situasi di sekolah tetap kondusif, aman. Kemudian yang ketiga, di masyarakat. Kalau di masyarakat, bermain di taman tanpa menginjak rumput. Hal itu dilakukan agar rumput tidak mati dan tetap dia hijau. Kemudian bagian B-nya. Diperbolehkan ikut bekerja bakti sesuai kemampuan. Hal itu dilakukan agar pekerjaan yang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Pekerjaan lebih ringan. Kemudian, hal itulah yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi anak yang baik untuk masa depan. Amin. Dengan demikian pembelajaran kita telah selesai. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami sudah belajar hari ini. Tolong kami ya Tuhan supaya pelajaran yang kami terima hari ini berkenan kepadamu dan menjadi berkat untuk hari hidup kami, terutama menimba ilmu di manapun kami berada. Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa semoga kami anak-anak-Mu senantiasa Kau bekali dengan ilmu kepintaran. Ini doa kami ya Tuhan, kami bawa kepadamu melalui anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.